Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menuliskan tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita. Setiap masalah yang kita hadapi, kita mempunyai beban yang besar, biarlah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Juru Selamat Pribadi. Ayatnya terdapat di dalam Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Pada zaman purba, Abraham, Ishak, Yakub, Musa dengan kerendahan hati dan hikmat, dan Yosua dengan kemampuannya yang beragam-ragam, semuanya tercatat dalam pekerjaan Tuhan. Musik Miriam, keberanian dan kesalehan Deborah, kasih sayang orang tua Rut, penurutan dan kesetiaan Samuel, kesetiaan yang tandas dari Elia, pengaruh Elisa yang lemah lembut dan menaklukkan, semuanya diperlukan. Oleh sebab itu sekarang kepada semua orang yang telah dianugerahkan Tuhan dengan berkat, harus menyambutnya dengan pekerjaan yang nyata. Setiap pemberian harus digunakan untuk memajukan kerajaannya dan kemuliaan namanya. Jadi nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa pada saat ini, kembali lagi kita diingatkan bagaimana Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan juga Deborah, Rut, kemudian Samuel, Elia, Elisa, semua orang-orang ini ya adalah manusia biasa, tetapi bagaimana mereka mau menjalankan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka mau dipakai, mereka mau menuruti apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk dapat memajukan kerajaannya dan kemuliaan bagi namanya Tuhan. Ya begitu pula dengan kita pada saat ini, Tuhan memilih masing-masing kita. Ya bukan suatu kebetulan kita berada di dunia ini. Ini adalah rencana Tuhan. Tuhan menciptakan kita menjadi manusia-manusia yang dapat dipakai untuk menjadi pekerja-pekerjanya di zaman akhir ini. Untuk menyampaikan kepada dunia ya bahwa kita tidak sama dengan dunia. Bahwa kita menjalankan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya dikatakan jangan pernah kita takut, jangan pernah kita gentar. Ya karena Tuhan akan selalu ada untuk kita. Dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Semua orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi harus menunjukkan kebenaran Injil serta kuasa penyelamatannya atas kehidupan Tuhan. Tidak membuat tuntutan tanpa mengadakan persiapan untuk memenuhinya. Perantaraan rahmat Kristus kita dapat melaksanakan segala sesuatu yang dituntut Tuhan. Segenap kekayaan surga harus dinyatakan melalui umat Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, kata Kristus, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, jadi semua orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka harus menunjukkan kebenaran Injil serta kuasa penyelamatannya atas kehidupan. Ya, bagaimana boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Kalau kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, kita mencerminkan apa yang Yesus sudah lakukan di atas dunia ini. Ya walaupun itu sangat berat, itu sangat sulit. Ya tetapi dengan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati itu semua. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, kata Kristus, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya jadi pada saat kita ingin berbuah, ingin menunjukkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ya tentunya di situ diperlukan penyerahan, diperlukan doa yang sungguh-sungguh supaya kita dapat melakukan itu dengan sepenuh hati kita, tanpa berpura-pura, tanpa membuatnya menjadi hal yang hanya dibuat-buat saja. Ya tetapi bagaimana kita melakukan semuanya itu dari hati kita. Ya dari ketulusan hati kita, bahwa kita melakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan tahu hati masing-masing daripada setiap manusia karena Dialah yang menciptakan kita.
Tuhan menyatakan seluruh dunia sebagai kebun anggurnya. Meski sekarang dunia berada dalam tangan si penyerobot, ia adalah milik Tuhan oleh tebusan dan setidaknya oleh penciptaan dunia adalah miliknya. Bagi dunia pengorbanan Kristus diadakan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perantaraan pemberian yang satu itu setiap pemberian diberikan kepada manusia. Setiap hari seluruh dunia menerima berkat dari Tuhan. Setiap curahan hujan, setiap sinar terang yang bercahaya atas bangsa kita yang tidak bersyukur. Setiap daun dan bunga dan buah menyaksikan tentang panjang sabar Tuhan dan kasih mulianya. Jadi Tuhan yang menyatakan seluruh dunia ini sebagai kebun anggurnya. Ya meski sekarang dunia berada dalam tangan si penyerobot atau si jahat, ia adalah milik Tuhan. Oleh tebusan dan setidaknya oleh penciptaan dunia adalah miliknya. Bagi dunia pengorbanan Kristus diadakan. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus untuk datang ke dunia ini untuk menjadi teladan. Untuk memberikan kita contoh-contoh yang begitu sederhana supaya kita dapat praktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Setiap curahan hujan, setiap sinar terang yang bercahaya atas bangsa kita yang tidak bersyukur, setiap daun dan bunga dan buah menyaksikan tentang panjang sabar Tuhan dan kasih mulianya. Jadi alam pun menyaksikan akan kesabaran daripada Tuhan sendiri. Bagaimana mereka pun dapat merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Alam pun menceritakan akan kasih Tuhan. Alam pun bagaimana dia menyanyikan akan kebesaran Tuhan. Ya sinar matahari, hujan pun Tuhan berikan itu kepada setiap umat manusia, yang baik maupun yang jahat. Supaya kita dapat merasakan inilah kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memilih-milih, tapi bagaimana dia mempunyai kasih yang sempurna bagi setiap umat-umatnya. Ya inilah jadi suatu kekuatan untuk kita. Baiklah kita boleh menyadari, kita boleh selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Dan pengembalian apakah yang diberikan kepada pemberi yang murah hati itu. Bagaimanakah manusia memberikan pelayanan hidupnya? Mereka melayani Mamon. Kekayaan, kedudukan, kepelisiran dalam dunia adalah cita-citanya. Kekayaan diperoleh dengan perampokan, bukan dari manusia saja, melainkan dari Tuhan. Manusia menggunakan pemberiannya untuk memuaskan sifat mementingkan dirinya. Segala sesuatu yang dapat digenggamnya dijadikan untuk memuaskan ketamakan dan cintanya kepada kepelisiran dirinya sendiri. Ini ditulis di dalam Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 231 dan 232. Ya, jadi di sini juga bagaimana manusia memperlakukan tuntutan Tuhan. Kepada siapakah rombongan umat manusia memberikan pelayanan hidupnya? Apakah kepada Mamon dan apakah kepada Tuhan yang ada di surga? Ya jangan sampai kita hanya mencari kekayaan dunia ini. Karena kita tahu bahwa kekayaan dunia itu sifatnya fana, hanya sementara. Semuanya itu akan diambil dari kehidupan kita. Oleh sebab itu baiklah kita mau ya meminta akan tuntunan Tuhan. Sehingga apapun yang kita miliki saat ini, biarlah kita pergunakan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Manusia menggunakan pemberiannya untuk memuaskan sifat mementingkan dirinya. Yaitulah sifat alami daripada manusia. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Tuhan. Sehingga sifat-sifat yang buruk itu kita dapat gantikan dengan sifat Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga ya di sini dikatakan bahwa segala sesuatu yang dapat digenggamnya dijadikan untuk memuaskan ketamakan dan cintanya kepada kepelisiran diri sendiri. Ya, jadi seringkali bila mana manusia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, seringkali dia melupakan akan Tuhan. Ya seringkali dia mengabaikan akan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi menyadarkan kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang dia sudah berikan kepada kita. Baiklah kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Berdoa meminta petunjuk Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita sudah menjadikan dia sebagai juru selamat pribadi kita. Baiklah kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya. Biarlah dia yang akan menuntun kita ke jalan kebenaran itu. Karena kita tahu bersama kita hidup di zaman akhir daripada dunia ini. Bagaimana setan bekerja keras, dia berusaha dengan sekuat tenaganya untuk membuai kita, untuk mengelabui kita. Ya sehingga kita tidak menyadari apa yang kita lakukan. Baiklah di dalam setiap kehidupan yang kita jalani, kita boleh meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya dan juga di sini dikatakan bahwa Tuhan menyatakan seluruh dunia ini sebagai kebun anggurnya.
Kalau dia melihat kita, ya dia akan merawat kita supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Dia akan menyirami kita supaya kita mendapatkan kesegaran yang luar biasa setiap harinya. Dan pada saat perawatan itu sudah diberikan hari demi hari, ya maka akan menghasilkan buah yang indah, menghasilkan buah yang sempurna, yang dapat dinikmati oleh orang-orang. Nah begitu pula dalam kehidupan kita. Biarlah kita menanamkan dalam kehidupan kita akan kasih Kristus, akan setiap karakter yang Dia sudah contohkan bagi kita. Ya kita sirami itu dengan setiap nasihat firman Tuhan yang kita sudah terima hari demi hari. Maka disitulah akan nyata bagaimana buah-buah itu akan dinikmati. Ya bagaimana sifat kita, kelakuan kita. Ya orang itu akan melihat dan mereka juga dapat merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing dan juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dikatakan oleh sebab itu, sekarang kepada semua orang yang telah dianugerahkan Tuhan dengan berkat harus menyambutnya dengan pekerjaan yang nyata. Ya setiap pemberian harus digunakan untuk memajukan kerajaannya dan kemuliaannya. Jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan kita pada saat ini. Ya bagaimana kita harus terus ya mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Karena Dialah satu-satunya penolong kita, satu-satunya penebus kita yang dapat menjadikan kita umat-umatnya supaya kita dapat berdiri di dalam panji-panji kebenarannya. Ya kita mempunyai fondasi yang kuat supaya kita tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai tipu muslihat daripada dunia ini. Bagaimana kita pun harus terus datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Perantara pemberian yang satu itu setiap pemberian yang diberikan kepada manusia. Baiklah kita dapat mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Setiap curahan hujan, setiap sinar terang yang bercahaya atas bangsa kita. Ya seringkali kita lupa mengatakan terima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan dengan setiap hal-hal yang kecil sekalipun. Baiklah kita melatih kehidupan kita sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya menghindar dari memuja di atas altar kembar konsumerisme dan materialisme? Jadi kita ya harus menghindar dari memuja akan mamon itu. Karena itu adalah hal yang sangat jahat. Itu adalah hal yang tidak baik. Hal-hal ini dapat memberikan kita ke jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini dapat menjatuhkan kita karena kita hidup masih di dunia ini. Dan Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk memilih. Baiklah di dalam setiap pilihan-pilihan yang kita ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupan kita. Pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dalam kehidupan kita, dan biarlah kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya, dimanapun kita berada. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.